Halo Pak Wilty, sudah masuk? Oke, sekarang Pak, sudah Pak. Sudah. Oke, oke. Selamat pagi, Sport Leader. Hari ini Irfan dan juga tim Media Performance ID akan mewawancarai langsung Pak Wilty dari Volta. Nah, Pak Wilty mungkin boleh dijelaskan Pak sedikit mengenai Volta, Pak? Ya, jadi gini, Volta itu kita berdirinya di Oktober 2017. Oke, Pak. Ya, 17 nah tahun di lalu ya. awal-awal Volta itu kita produksi untuk sepeda listrik. Oke, sepeda listrik. Ya, Hah? nah di tahun 2018 Hmm? kita mulai beroperasi secara penuh. Ya, Hmm. di awal 2018. Nah, di akhir 2019 kita sudah mendapatkan sertifikat NIK dari Kemenperin. Oh, oke, Pak. Selamat, Pak. Sehingga Volta sudah boleh untuk merakit sepeda motor listrik di Indonesia. Sudah ada pengesahan kan begitu. Nah, Oh. di tahun 2020 awal kita juga sudah melakukan uji tipe khususnya untuk tipe 401. Ya, dan Hmm. syukur kita sudah lulus dan juga sudah mendapatkan penetapan NJKB ya di Oke. tahun ini juga gitu. Ya, jadi untuk legalitasnya untuk tipe ke 401 ini sudah lengkap. Kira-kira Hmm. seperti begitu, Pak. Berarti kalau boleh tahu nih Pak, Wilty berarti untuk tipe motor listriknya tipe 401 Pak ya? Yang motor listrik. Oh, Betul ya? 401 motor betul. listrik ya? Itu kalau boleh tahu Pak, untuk dari sepeda listrik dan motor listrik ada berapa tipe Pak ya di Volta? Sepeda listrik kita ada 7 model sih, Mas. 7 model ya? Oke. Ada 7 model. Hmm. Sepeda motor listrik kita yang ber-STNK ada 1401. 401. Sebentar lagi kita juga akan proses untuk tipe yang lain seperti 402 dan 403 untuk uji tipe. Hmm. Nah, di samping kita ada roda 2, kita juga punya sepeda motor listrik roda 3. Oh, itu 3. Oke Pak. Ya, untuk niaga, Mas. Oke, oke, oke. Nah, Ya, ini tipenya 501. siap, siap. Boleh tahu nih Pak, kalau kisaran harga Pak dari sepeda dan motor itu berapa kira-kira Pak? Kisarannya gitu Pak? Kisaran saja Pak. Kalau sepeda listrik mulai 4 jutaan sih. 4 jutaan ya? Oke. Ya, Kalau jadi motor? murah dan terjangkau. Jadi Siap. orang mau mulai nyoba-nyoba masuk kendaraan listrik mungkin mulai dari yang entry level dulu boleh. Ya. Kira-kira gitu. Ya kalau sepeda listrik kita sampai 8 jutaan aja kok. Berarti dari 4 sampai 8 juta Pak ya untuk range harganya ya artinya. Betul, Nah, betul. kalau motor Kalau nih Pak? yang motor listrik ini tergantung BBNKB-nya karena tiap daerah ini kan beda-beda. Hmm, Cuma kita mengambil acuan rata-rata sekitar 18-an juta sih on the road-nya. 18 juta Pak ya? Oke, siap. Ya, kurang lebih di situ. Nah, Ya, kalau yang itu Pak, yang motor dengan 3 roda itu gimana Pak? Itu dia. Sama juga. Itu kendaraan niaga, Mas. Oh, niaga. Oh, berarti Ya, bukan ada gerobak pribadi ya? gitu. Oke, oke, untuk niaga. Itu sebenarnya untuk angkutan barang ya, untuk Hmm. UMKM atau hasil pertanian atau untuk perusahaan delivery barang itu bisa pakai sih. Hmm. Terutama sekarang ini kan lagi gencar-gencarnya pengiriman untuk belanja-belanja online gitu loh. Oh, siap, siap, Pak. Oke. Ya, Nah, terus jadi ini Pak, sekarang itu. mau nanya nih Pak, kalau untuk ini Pak, garansi setahun Pak, atau berapa Pak, untuk garansi motor dan sepeda listrik ini Pak, garansinya dia? Ini kalau garansi itu kita kalau untuk dinamo itu sampai dengan 2 tahun. Hmm, 2 Ya, tahun, kalau baterai memang kita garansi 6 bulan. 6 bulan Pak ya? Oke. Ya, karena kalau baterai itu ada sedikit kerawanan di dalam cara kita penanganan di baterainya. Kira-kira Hmm. gitu. Ya, karena bisa kita overcharge ya. Bisa juga kita lupa di charge, mungkin sebulan nggak dipakai, Iya, kira-kira gitu ya. Sehingga siap, siap. baterainya bisa rusak gitu loh. Iya. Tapi secara umum baterai itu umurnya panjang kok, nggak usah Oh, khawatir sih. berarti kalau untuk motor listrik itu berapa baterai Pak ya? Beda nggak jumlah baterai untuk yang sepeda itu Pak? Atau sama sebenarnya jumlahnya yang dipakai? Gini, basic baterainya beda. Kalau yang di sepeda listrik kita kan pakai lead acid namanya. Hmm.
Jadi kalau di pasaran orang bilang itu baterai kering. Hmm. Ya, kalau yang motor listrik kita pakainya baterai lithium. Sama kayak di kamera Pak ya. Itu bisa kan di kamera sama itu ya, kalau nggak salah di alat fotografi ada lithium atau di handphone juga sama lithium juga ya. Betul Pak ya, atau Ya. beda? Yang pernah lihat sih bentuk. Pasti bentuknya beda sih, cuma Mana? modelnya lithium juga ya atau gimana? Sama juga Pak ya. Maksudnya itu ya. Bisa mohon diulangi sebentar, Pak. Kalau lithium kan kita pernah dengar Pak kayak baterai lithium itu untuk handphone atau juga seperti baterai kamera gitu Pak, baterai lithium itu. Oh, Berarti tapi mungkin bentuk. sebenarnya prinsipnya sama sih, prinsipnya sama. Hmm. Prinsipnya sama, cuma ada perbedaan di bahan bakunya aja. Bahan baku untuk menyusun lithium itu gitu. Oh, siap-siap. Ya, itu ada jenis-jenisnya juga gitu. Oke. Kalau ini Pak, Ya. itu untuk motor listrik itu bisa berapa kilo Pak ya sekali cas itu full? Kalau motor listrik itu punya kita kira-kira antara 50 sampai 55 km jarak tempuh untuk Oh, satu berarti baterai ya. satu baterai ya? Cuma di motor kita bisa diisi sampai 2 baterai. Oh, berarti sampai 100 kilometer. 100 kilo lah kurang lebih. Siap, Jadi siap. aman. Pemakaian harian masih aman. Siap, siap. Itu bisa nggak ya Pak kalau orang bawa baterai cadangan gitu Pak? Mungkin kan kan dua baterai. Jadi pas di jalan, kemudian Betul. mungkin pas tengah jalan tiba-tiba ya sudah berkurang baterainya, dia bisa ngambil baterai lagi sendiri, kemudian dipasang atau gimana Pak? Atau nggak bisa? Atau harus ke ini? Agak susah sih ya, karena baterai itu kan ada kekasannya ya. Hmm. Jadi berbeda-beda jenisnya juga dan juga apa dimensi kemudian istilahnya portnya juga berbeda-beda gitu, port untuk chargingnya. Ya, Oke. kecuali dia punya volta sendiri, tapi kan kalau bawa sampai 3 itu kan juga aneh gitu kan. Siap, siap Pak. Oke. Nah, terus Tapi gini Mas, sebenarnya ini ada satu jalan keluar ya. Jadi pemerintah ini kan sedang mencoba membuat satu terobosan ya hmm. melalui stasiun penggantian baterai Hmm. Oh ya iya, seperti dispenser SPBU Pak ya? ya. Mesin kan SPBU. Swap battery lah istilahnya kalau orang-orang ya. Oke. Nah, Gitu ya. kebetulan kendaraan listrik kita ini Hmm. yang Volta 401 ini kita juga bisa menggunakan teknologi dan fasilitas swap battery gitu loh. Gitu. Ya, itu kita ada taruh di booth kita sih di IMS Motobike ini. Oh, yang dari kemarin Pak, tanggal 4 sampai 13 Desember ya, di Moto Village ya? Ya, di Oke. Moto Village itu. Oke. Nah, terus kalau di rumah bisa nggak Pak motornya dicas sendiri Pak? Di rumah sendiri gitu Pak? Atau di ya tempat tinggal lah gitu? Bisa sekali, bisa sekali. Hmm. Ya, kalau menggunakan sistem baterai dari Volta bisa dicas di rumah. Kira-kira Hmm. seperti itu. Ya, paling daya yang dibutuhkan sekitar 300 watt. 300 Watt ya. Berapa jam Pak untuk full Pak Ya. baterai itu? Gimana, Mas? Berapa jam Pak untuk bisa full baterai? Jadi untuk di Kalau dari kosong kurang lebih ya sekitar 5 sampai 6 jam lah. 5-6 jam ya. Oke, siap, siap. Ya. Nah, Makanya terus untuk menjembatani itu Hah? dibikin kayak swap battery itu karena ini yang paling cepat kalau kita mau tukar baterai kan gitu. Oh iya. Siap. Nah, kalau Seperti ini kita ke SPBU aja nanti. siap, Pak. Nah, itu kalau untuk penjualan Pak sudah ada di semua kota atau gimana Pak untuk Volta ini? Di semua kota sudah ada dealer atau Kalau ya, kalau untuk sepeda listrik kita sudah hampir merata sih di Jawa ya. Hmm. Kita juga sudah mulai ada beberapa di Kalimantan ya seperti Hmm. Banjarmasin, Pontianak, Balikpapan, Makassar kita juga sudah ada sampai di Merauke kita juga ada untuk sepeda Hmm. listrik. Nah, khusus untuk yang motor listrik karena ini kan kategorinya sudah otomotif. Hmm. Nah, ini kita lagi menata gitu loh. Hmm. Menata dan juga kita juga membuka untuk pattern baru untuk otomotifnya, Oke. khususnya sepeda motor listrik. Oke. Kalau ini Pak untuk kecepatan Pak ya itu berapa Pak ya untuk motor listrik Pak? Kecepatan kita sampai 55 km per jam. Untuk motor Pak ya? Motor itu 1.500 watt dayanya. Hmm. Sampai 50 km cukup jauh sih. Oke. Kalau sepeda lebih berapa Pak? 10 atau 20 kalau sepeda itu?
Kalau sepeda itu gimana? Sepeda kecepatannya saat ini antara 25 sampai 35 km per jam lah. Wah, hampir Kalau untuk sama dengan sepeda listriknya. motor juga, Pak ya? Tinggal beda cuma 12 kilometer, Pak. Hampir sama ya speednya dengan Ya, sebenarnya beda-beda tipis. Makanya kalau gini Mas, kalau kita mau coba kendaraan listrik, Hah? ya kan, sepeda motor listrik mungkin ya agak sedikit tinggi harganya kan. Hah? Kita mungkin bisa mulai dari sepeda listrik dulu yang murah-murah. Toh jarak jangkaunya juga lumayan. Bisa Oh, 35 sampai 40 kilometer sekali cas kalau sepeda listrik. oh, hampir sama ya dengan tadi ya. Baterainya satu Betul. atau dua Dan baterainya, Pak? Kalau yang seperti itu. Kalau motor kan dua. Kalau gimana? sepeda satu atau dua baterainya, Pak. Jadi kalau Bat motor itu kan dua baterai. Kalau sepeda ya, dua atau satu, Pak, sebenarnya. kalau sepeda listrik gini, hitungannya gini, kita sepeda listriknya 36 volt atau Oh, 48 volt. Kalau oh, iya. 36 volt itu terdiri dari 3 kotak baterai. Tiga. Tapi dia ada kotaknya gitu loh. Jadi di dalam Oh, kotak itu isinya tiga baterai. Nah, kalau yang 48 volt itu terdiri dari 4 baterai gitu loh. baterai, oke. Karena satu baterai itu kan 12 volt. Oh, siap, siap, Pak. Oke, oke. Kira-kira gitu. Oke, Ya, dan harganya juga sangat ekonomis untuk baterainya sepeda listrik. Jauh lebih murah daripada motor listrik. siap, 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 Pak. Ya. Nah, selama ini Pak untuk pameran ini Pak di IMS Motobike ini ada promo Pak dari Volta? Gini, kalau kita di IMS ini sebenarnya lebih ke arah branding ya, dan juga kita launching produk gitu loh. Hmm, Ya, tapi kita juga nanti ada ikut di kegiatan auctionnya untuk lelang gitu. excellent. Ya, Siap, 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 Pak. Oke. Nah, eh, untuk tadi Pak yang perencanaan apa stasiun yang listrik itu kira-kira kapan tuh Pak bakal terwujud kira-kira Pak? Stasiun untuk yang uh, charging itu. Apakah pemerintah sudah bilang apakah nanti akan tahun depan sudah mulai dibangun atau gimana gitu Pak Wilty? gini, ini sebenarnya secara ibarat arti kata perorangan yang bukan pemerintah, itu memang ada dua perusahaan yang sudah berkomitmen untuk Hmm. kembangkan swap bakery di Indonesia. Oh, Nah, itu perusahaan. mereka memang ya ada yang 1 tahun ke depan Hmm. mungkin sampai 500 sampai di 1.000 unit gitu loh dipasang di apa seantero Jabodetabek dan mungkin di luar provinsi Jakarta juga ya Hmm. kira-kira gitu. Cuma dari pemerintah ini kan sedang melakukan juga semacam standarisasi untuk Hmm. baterai gitu loh Oke. supaya baterai di tiap-tiap ATPM ini jangan beda-beda semua gitu. Oke, siap, Nah, siap. kalau mereka beda-beda semua ini susah kalau kita mau mau apa sistem standarisasi tukar baterai gitu, kira-kira seperti itu. Siap, siap. Ada rencana untuk ekspor Pak selain untuk dalam negeri? Ekspor Pak? Belum sih, belum Belum, sih. berarti Kita untuk apa keperluan dalam negeri dulu, dalam negeri kira-kira. dulu ya. Siap, siap. Iya, siap. Masih Oke. perjalanan masih panjang, Mas. Siap, siap Pak. Nah, boleh tanya nih Pak Wilty. Jadi ada target Pak untuk tahun depan Pak? Kira-kira mau berapa penjualan gitu Pak? Ada target kah? Atau gimana gitu? Kira-kira tahun depan itu berapa Gini, ribu unit atau gimana gitu Pak? saya target tahun depan untuk motor listrik ya terutama ya. Hmm? Kita sih mengharapkan bahwa daya serap bisa sampai 500 ke 1.000 satu bulan. Kira-kira seperti itu. Ya, 500 cuma kita juga melihat hambatan-hambatan di tahun depan ya karena kita sekarang masih pandemi kan seperti itu. Itu barrier pertama. Barrier kedua, ya kita melihat bahwa masyarakat kita ini masih perlu diedukasi lebih banyak gitu loh, termasuk kesempatan bagi mereka untuk mencoba. Ya, Hmm. seperti di IMS Motobike ini kan sangat baik sekali. Hmm. Jadi masyarakat bisa datang, bisa lihat, mungkin bisa mencoba, mungkin bisa bertukar pikiran. Nah, Hmm. dari situlah mungkin nanti akan timbul keinginan orang untuk mulai beralih dari kendaraan fosil ke kendaraan listrik gitu loh. Oh, siap, Jadi tidak bisa sekonyong-konyong orang datang ke dealer langsung mau beli kendaraan listrik itu rasa-rasanya jarang sekali terjadi gitu. siap, siap, siap. Ya, perlu upaya panjang sih dari pemerintah, dari kita produsen, mungkin dari media-media gitu seperti portfolio ini gitu loh. Oke, Ya, siap, kira-kira siap. seperti itu.
Oke, mungkin ada pesan Pak untuk mungkin para untuk warga atau pecinta otomotif Pak. Ada pesan gitu Pak ingin sampaikan untuk produk ini gitu Pak ke masyarakat? Jadi gini, sebenarnya kalau kita hitung-hitungan ya, secara matematis ya, apakah bahwa motor listrik itu lebih menguntungkan dari bensin atau tidak ya? Nah, ini kita kebanyakan terjebak pada kalkulasi-kalkulasi di kalkulator gitu loh, ya. Tapi kita lupa sebenarnya begini, kenapa bahwa kendaraan listrik ini dibuat dan kenapa pemerintah dan juga mungkin mulai di luar negeri juga ya, kebanyakan orang mulai juga sangat aware terhadap kendaraan listrik. Jadi bukan hitung-hitungan di atas kertas semata, tapi kita juga harus melihat pada kepentingan lingkungan, kira-kira gitu. Pertama itu ya, karena di kita ini, saya kalau duduk di depan IMS beberapa kali, itu mau dengar orang bicara aja susah gitu, karena suara knalpotnya kenceng di jalanan, kemudian juga ya asapnya banyak kan gitu ya. Nah, itu salah satu merupakan faktor juga harus kita pertimbangkan. Kemudian juga masalah BBM. BBM itu kan suatu hari akan habis. Nah, kalau itu dibiarkan terus, maka kita ini sudah hampir jadi net importer gitu loh. Oke. Nah, kan sayang kan, maksudnya subsidi-subsidi demikian kan bisa mungkin nanti negara mengalihkan kepada mungkin kepentingan sosial, kesehatan, pembangunan, kira-kira seperti itu ya. Jadi lepas daripada kalkulator yang kita hitung-hitung melulu gitu loh. Tetapi saya berani menjamin ya bahwa penggunaan sepeda motor listrik maupun sepeda listrik itu pasti jauh lebih ekonomis daripada kendaraan bensin. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih sekali Pak Awilti dan atas penjelasannya dan juga dan memang encourage masyarakat untuk beralih dari kendaraan menggunakan bahan bakar fosil ke yang lebih bagus, lebih bersih dan sehat ke bahan bakar listrik. Oke, mungkin ada penutup Pak dari Pak Wilty dan juga dari Volta Pak, mungkin mengajak untuk berkunjung ke IMS atau bagaimana Pak? Silakan. Ada kata penutup Pak? Gimana Pak? Bisa diulangi agak putus-putus. Oke, mungkin ada kata penutup Pak Wilty kepada masyarakat terakhir gitu Pak. Penutup jadi untuk mungkin apakah untuk mengajak ke IMS atau mungkin untuk mencoba motor listrik gitu Pak. Kata penutup terakhir gitu Pak. Kata terakhir dari Volta. Penutup terakhir ya Volta. Gini ya, kalau saya kembali lagi ya, melihat bahwa sebenarnya pengembangan kendaraan listrik ini ya sebenarnya menjadi tanggung jawab semua stakeholder sebenarnya ya. Mulai dari kita produsen, pemerintah melalui regulasi ya mengenai penetapan BPNKB yang lebih dibedakan dengan kendaraan fosil ya. Kemudian juga masalah penyediaan infrastruktur tukar baterai, pengisian baterai ya dan sebagainya lah ya. Kemudian juga dari tentunya teman-teman dari media gitu dengan sosialisasi dan edukasi yang baik ini, saya rasa kita pasti akan berhasil untuk elektrifikasi. Ya, dan jangan lupa datang ke IMS gitu. Yes. Ya, di sana kita bisa coba, bisa lihat ya. Karena kalau kita nggak melihat, tidak mencoba, kita nggak ngerti gitu loh. Yep. Nah, kuncinya di situ. Datanglah ke IMS dulu Motobike 2020. Yep. Terima kasih sekali Pak Wilty dan juga tim dari Volta. Sukses untuk penjualannya juga sukses untuk target di tahun 2021. Semoga makin baik Pak. Mungkin semakin siap. Terima kasih. Terima kasih. Diterima produknya di masyarakat. Oke. Terima kasih Pak Wilty dan selamat siang. Sukses sekali Pak untuk Volta dan juga Pak Wilty. Oke. Ya, terima kasih banyak Mas. Terima kasih.